Pada tahun 2600 sebelum Masehi, terdapat sebuah negeri yang sangat makmur yang bernama Kandak. Negeri tersebut sangatlah kaya raya. Namun saat ini negeri Kandak dipimpin oleh seorang raja zalim yang bernama Akhton. Akhton terobsesi dengan ilmu sihir hitam. Akhton juga memperbudak rakyatnya yang bekerja secara paksa mencari batu-batu Eternium yang hanya ada di Kandak yang nantinya akan ditempa menjadi sebuah mahkota. Dengan bantuan sihir 6 iblis, mahkota itu bisa memberikan kekuatan yang luar biasa, hingga suatu hari, salah satu rakyatnya berhasil menemukan Eternium yang dimaksud. Namun orang itu malah dibunuh dengan sadis oleh pasukan kerajaan. Seorang bocah kecil pemberani merasa kasihan melihat rakyat Kandak yang menderita. Dia lalu merebut kembali batu itu sebagai simbol perlawanan, namun dia berhasil ditangkap dan hendak dieksekusi mati. Saat hampir dipenggal, hal aneh pun terjadi. Bocah itu diculik oleh Dewan Penyihir Shazam. Bocah itu dinilai layak untuk mendapatkan kekuatan Shazam. Dewan Penyihir memberikan kekuatan Shazam kepada bocah itu dan merubah fisiknya menjadi pria dewasa. Bocah itu kemudian kembali ke Kandak, tepat setelah mahkota Sabak selesai dibuat dan dipakai oleh Raja Akhton, dan terjadilah pertarungan yang dahsyat hingga membuat istana hancur lebur. Dewan Penyihir kemudian menyembunyikan mahkota Sabak, agar tidak jatuh ke tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, dan sejak saat itulah sang pahlawan Kandak tidak diketahui keberadaannya. Film berganti di masa sekarang, di mana Kandak dikuasai oleh Intergang, yaitu gangster yang berisi tentara bayaran dari seluruh dunia. Beberapa tahun terakhir rakyat Kandak selalu dihantui oleh rasa ketakutan. Tak lama kemudian, datang sekelompok arkeolog yang berhasil mengelabui petugas Intergang yang menjaga perbatasan Kandak. Kelompok ini terdiri dari Adriana adiknya Karin dan dua rekan Adriana yang bernama Samir dan Ismail. Dari penelitiannya selama ini, Adriana berhasil menemukan lokasi di mana mahkota Sabak disimpan. Adriana juga paham bahwa selama ini Intergang menguasai Kandak bertujuan mencari keberadaan mahkota tersebut. Tak lama kemudian seorang bocah bernama Amon yang merupakan anak Adriana menghampiri mereka. Amon berencana ingin ikut dalam misi tersebut. Karena terlalu berbahaya, Adriana pun melarangnya dan menyuruh Amon untuk tetap di kota mengawasi para Intergang. Hingga sampailah Adriana dan yang lainnya di tempat yang mereka tuju. Adriana, Samir dan Ismail akan memasuki gua yang ada di depan mereka, sementara Karim akan berjaga di mobil. Di dalam gua, Adriana menemukan tulisan-tulisan kuno yang menyebutkan kalau sesuatu yang sangat kuat memang terkubur di tempat ini. Beberapa saat kemudian, Adriana dan yang lain tidak sengaja terpisah, sedangkan Karim yang berada di luar terkejut melihat tubuh Samir terlempar di depannya. Dari belakang seseorang menembak Samir dan ternyata pasukan Intergang sudah mengepung tempat itu. Di dalam kini tinggal Adriana dan Ismail. Mereka berdua berhasil masuk ke sisi dalam gua. Di sana Adriana menemukan tulisan mantra yang bisa membangkitkan sosok yang bernama Ted Adam. Adriana pun teringat bahwa Ted Adam adalah pahlawan yang pernah menyelamatkan Kandak dari perbudakan Raja Zalim Akhton. Setelah menelusuri lebih jauh, Adriana akhirnya menemukan apa yang dia cari, yaitu mahkota Sabak. Adriana langsung mengambil mahkota itu. Namun tiba-tiba pasukan Intergang muncul menangkap Karim dan Ismail. Mereka memaksa Adriana menyerahkan mahkota itu. Adriana pun refleks bersembunyi. Melihat Intergang mengancam akan membunuh Karim, Adriana pun terpaksa menyerahkan diri. Pasukan Intergang akhirnya berhasil merebut mahkota Sabak dan memasukkannya ke dalam koper. Adriana kemudian mengucapkan mantra untuk membangkitkan Ted Adam, dan tiba-tiba terjadi sambaran petir aneh di tengah gua, dan terlihat sosok yang sangat kuat. Dia adalah Ted Adam yang telah berhasil bangkit kembali. Melihat ada hal yang aneh, pasukan Intergang pun melakukan serangan pada Ted Adam. Dengan mudahnya Ted Adam membakar pasukan Intergang dengan satu tangannya. Ted Adam yang kebal peluru mengamuk menghajar pasukan Intergang satu persatu. Saat keadaan sedang kacau, Ismail mencoba membuka koper yang berisi mahkota Sabak, namun koper tersebut ternyata telah kosong, dan sialnya, dia tertimpa reruntuhan goa. Adriana pun mengajak Karim bergegas untuk kabur. Adriana juga melihat Ted Adam mengamuk menghancurkan helikopter-helikopter milik Intergang dan juga menghajar pasukan Intergang yang mengepungnya dengan mudah.
Ted Adam lalu berjalan mendekati Adriana, namun dari belakang seorang pasukan Intergang memasang roket Eternium dan menembakkannya. Roket itu meledak setelah ditangkap oleh Ted Adam. Dia pun berhasil membalasnya, namun dia terluka cukup parah. Di dalam goa, Ismail yang masih hidup ternyata selama ini adalah pemimpin Intergang. Dia lalu memerintahkan anak buahnya untuk menyusuri kota Kandak untuk mencari keberadaan Adriana. Di tempat lain, seorang superhero anggota Justice Society yang bernama Hawkman melihat kekacauan yang sedang terjadi di Kandak. Hawkman diperintahkan oleh Amanda Waller untuk segera mengumpulkan anggota Justice Society lainnya. Mereka merasa Ted Adam adalah sebuah ancaman bagi umat manusia. Amanda ingin Justice Society menangkap Ted Adam sesegera mungkin. Hawkman mengajak gadis remaja berkekuatan tornado yang bernama Cyclone, remaja lain yang mewarisi kostum dari pamannya yang bisa merubah ukuran tubuhnya sesuka hati yang bernama Atom Smasher. Dan satu lagi seorang penyihir yang mendapatkan kekuatan super dari helm yang berasal dari luar angkasa yang bernama Dr. Fed. Setelah berkumpul, mereka pun segera terbang menuju Kandak untuk menjalankan misi menangkap Ted Adam. Di dalam pesawat, Hawkman dan yang lain berdiskusi tentang bagaimana cara mereka menangkap Ted Adam. Dr. Fate berkata, jika Adam mengucapkan mantra Shazam, maka dia akan berubah menjadi manusia biasa tanpa kekuatan apapun. Hingga sampailah mereka di kota Kandak. Di sana terlihat Adam terbang menuju patung raksasa yang dibangun untuk mengenang pahlawan Kandak. Adam termenung memandangi patung itu. Sementara itu, Amon memiliki sebuah ide. Dia memancing pasukan Intergang yang sedang berjaga. Adriana lalu muncul membantu putranya. Dan ternyata selama ini pasukan Intergang sudah mencari Adriana kemana-mana. Adam kemudian datang membantu menghajar pasukan Intergang yang ada di sana. Justice Society lalu datang saat Adam menghajar pasukan Intergang. Hawkman dan Dr. Fed langsung terbang menyelamatkan pasukan Intergang, namun Adam kembali muncul membunuh pasukan Intergang tersebut. Hal ini membuat Hawkman marah karena ulah Adam yang main hakim sendiri. Adam dikepung oleh Hawkman dan Dr. Fed, mereka pun bertarung. Dr. Fed mencoba mengalihkan perhatian Adam dengan memperlihatkan kota Kandak di masa lalu. Hal ini membuat Hawkman berhasil menghajarnya, namun Adam kembali bangkit dan menghajar Hawkman tanpa ampun. Siklon lalu datang membuat angin topan yang dahsyat dan melemparkan besi-besi untuk menahan Adam. Adam lalu melemparkan besi itu kembali, beruntung Dr. Fed berhasil menyelamatkannya. Justice Society bahu-membahu berusaha dengan keras menangkap Adam. Dari belakang, Atom Smasher merubah ukurannya menjadi raksasa dan berhasil menahan Adam. Namun Adam kembali bangkit dan menghajar Atom Smasher. Seluruh warga kota meneriakkan nama Adam, mereka menganggap Adam adalah pahlawan mereka. Adam pun pergi menuju reruntuhan istana lalu menemui Adriana dan bertanya mengenai mahkota sabak. Di tempat lain, Amon melihat Ismail sudah ada di rumahnya. Ismail memaksa Amon dan Karim untuk menyerahkan mahkota sabak. Amon pun melemparkan tasnya yang berisi mahkota tersebut. Karim lalu refleks menyerang Ismail dan menyuruh Amon kabur membawa mahkota itu. Alhasil Ismail menembak Karim di perutnya. Sementara itu Hawkman dan anggota lainnya menemui Adam di istana. Mereka meminta Adam untuk menyerahkan diri. Namun Adam menolaknya dan malah menyuruh Hawkman dan anggota lainnya pergi. Tak lama kemudian Adriana menerima telepon dari Amon yang mengabarkan bahwa pasukan Intergang telah mengepung apartemen dan berusaha mengambil mahkota sabak. Adriana lalu meminta Adam untuk membantu Amon. Tanpa sepatah kata Adam pun langsung pergi menolongnya. Justice Society pun ikut pergi untuk membantu Amon. Namun sayangnya Adam dan Justice Society tak berhasil menyelamatkan Amon yang berhasil ditangkap oleh pasukan Intergang. Singkat cerita, Hawkman berhasil menangkap dua sandera yang akan mereka interogasi. Namun Adam malah membawa dua sandera itu terbang ke tempat yang tinggi. Di atas sana,
Adam menanyai kemana Ismail membawa Amon. Adam lalu menjatuhkan salah satu sandera. Sandera yang lain pun ketakutan dan memberitahu kalau Ismail membawa Amon di pertambangan. Adam kemudian kembali dan memberitahu bahwa Amon sekarang berada di pertambangan milik Intergang, yang mana tempat tersebut diketahui oleh Adriana. Hawkman yang tidak suka dengan Adam yang suka membunuh orang sembarangan pun marah dan menantang Adam untuk berduel kembali. Mereka berdua pun bertarung dengan sangat sengit, namun di tengah pertarungan, Adam meninju sesuatu yang membuat tangannya terluka. Setelah diteliti ternyata itu adalah mahkota sabak. Mereka pun membawa mahkota itu ke dalam pesawat untuk diteliti. Hawkman berjanji akan menyelamatkan Amon dan juga akan melindungi mahkota itu dari tangan orang jahat. Namun Adriana menolak menyerahkan mahkota itu sampai Amon benar-benar dibebaskan. Keesokan harinya, saat Hawkman dan yang lain sedang membuat rencana penyerangan, Adam sudah melesat lebih dulu menuju pertambangan. Adam menghajar pasukan Intergang dan masuk ke dalam pertambangan. Dan ternyata benar, Ismail menahan Amon di dalam perisai Eternium yang tidak bisa ditembus oleh Adam. Pasukan Justice Society pun menyusul ke tempat itu. Ismail kemudian mengajak berunding untuk menukar Amon dengan mahkota sabak. Jika mereka menolak, Ismail tidak segan-segan untuk membunuh Amon. Adriana yang khawatir akhirnya mengeluarkan mahkota sabak dari dalam tasnya. Hawkman dan Dr. Fate mencegah Adriana menyerahkan mahkota tersebut, namun Adam menghentikan mereka berdua. Adriana pun masuk ke dalam perisai dan menyerahkan mahkota sabak kepada Ismail. Ismail lalu berkata kalau dia adalah keturunan terakhir Raja Akhton dan dia berniat akan meneruskan ambisi leluhurnya. Ismail lalu membuka perisai Eternium dan berniat akan membunuh Amon. Saat Ismail akan melepaskan tembakan, Adam pun refleks bergerak menyelamatkan Amon dan menciptakan ledakan yang luar biasa tepat di saat Ismail memakai mahkota sabak. Beruntung Adriana dan Amon dilindungi oleh Justice Society dari ledakan yang menewaskan semua orang yang ada di sana. Adam pun kemudian pergi yang diikuti oleh Hawkman. Di dalam reruntuhan istana, Adam lalu menceritakan masa lalunya pada Hawkman, di mana Adam mempunyai putra yang bernama Hurut yang pemberani yang akan dipenggal oleh pasukan kerajaan. Namun tiba-tiba Hurut menghilang, dia lalu kembali dengan wujud manusia super. Sadar kalau Hurut tidak bisa dikalahkan, sang raja akhirnya mengincar kedua orang tua Hurut. Pasukan lalu membunuh ibu Hurut dan menghajar ayahnya hingga sekarat. Karena ingin menyelamatkan nyawa ayahnya yang sedang sekarat, Hurut pun menyerahkan kekuatan Shazam kepada ayahnya. Namun tiba-tiba sebuah panah menembus dada Hurut hingga membuatnya tewas. Karena telah kehilangan keluarga yang dia cintai, Adam pun mengamuk memporak-perandakan istana. Patung yang Adam pandangi sebenarnya bukanlah patungnya, melainkan patung putranya yaitu Huruf. Sadar kalau dia bukanlah pahlawan sejati, Adam kemudian bersedia menyerahkan diri untuk ditahan. Adam pun mengucapkan mantra Shazam yang langsung mengubahnya menjadi wujud manusia biasa. Justice Society kemudian membawa Adam ke Kutub Utara. Mereka memasuki markas rahasia yang ada di dalam lautan. Pasukan keamanan memasukkan Adam ke dalam penjara yang sangat ketat yang bisa mencegah Adam mengucapkan mantra Shazam. Sementara itu, di dalam pesawat Dr. Fate masih melihat ramalan di masa depan mengenai Hawkman yang tetap akan mati dalam perang dahsyat tersebut. Sementara itu, jiwa Ismail yang berada di neraka ditemui oleh 6 iblis. Para iblis memberikan kekuatan kepada Ismail untuk kembali ke bumi guna memimpin pasukan neraka untuk menguasai bumi. Ismail pun terlahir kembali menjadi Sabak. Hawkman dan yang lain pun bergegas kembali ke Kandak. Sesampainya di sana, mereka mencoba melawan Sabak. Karena Sabak mempunyai kekuatan yang sangat besar, Sabak pun berhasil mengalahkan mereka dengan mudah. Sabak kemudian pergi menuju reruntuhan istana. Saat Hawkman dan yang lain akan masuk ke dalam istana,
Mereka terhadang sebuah perisai sihir yang ternyata perisai itu dibuat oleh Dr. Fate yang ingin berniat menghadapi Sabak sendirian. Dengan kekuatan sihirnya, Dr. Fate berusaha membangkitkan Adam untuk melawan Sabak yang telah dibangkitkan. Adam pun bangkit dan berusaha kabur dari penjara. Dengan susah payah Adam pun akhirnya berhasil kabur dari penjaga keamanan dengan melompat ke lautan. Di dalam keruntuhan istana, Sabak akhirnya berhasil menghajar Dr. Fate dan perisai Dr. Fate pun menghilang. Sabak lalu membunuh Dr. Fate dengan sekali pukul tubuh Dr. Fate pun menguap. Di atas singgasana, Sabak mensummon pasukan dari neraka menuju bumi. Di jalanan muncul monster-monster yang menyerang manusia. Adriana dan Karim melawan monster yang muncul tersebut. Di tempat lain, Adam berhasil menuju permukaan dan mengucapkan mantra Shazam. Adam langsung melesat menuju kandak. Di sana terlihat Sabak mengamuk menghancurkan patung pahlawan. Sesampainya di kandak, Adam pun langsung bertarung melawan Sabak. Di jalanan warga kandak bersatu melawan para monster. Di sisi lain Sabak berhasil membuat Adam tak berdaya. Dari belakang Hawkman datang membantu Adam. Hawkman berhasil mengeluarkan Kage Bunshin dengan bantuan helm Dr. Fate. Di jalanan Atom Semester dan Siklon membantu warga menghadapi monster neraka. Di dalam istana dengan bantuan Hawkman, Adam berhasil membelah tubuh Sabak. Sabak pun akhirnya tewas dan pasukan neraka yang ada di jalanan pun menghilang. Setelah pertarungan usai helm Dr. Fate pun menghilang. Karena kejadian ini Halcom sadar bahwa yang dibutuhkan kandak adalah pahlawan sejati seperti Adam. Hawkman dan yang lain akhirnya memutuskan untuk pergi. Mereka percaya Adam bisa menjaga kedamaian di kandak. Adriana menginginkan Adam untuk menjadi raja yang baru. Namun tanpa disangka Adam malah menghancurkan singgasana kerajaan. Adam tidak ingin menjadi raja. Dia hanya ingin menjadi pelindung bagi warga kandak. Dan mulai saat ini Adam ingin semua orang memanggilnya Black Adam. Itulah sekilas ringkasan alur film Black Adam yang rilis pada tahun 2022. Semoga terhibur.